Akhir hidup para jenderal kekaisaran Jepang yang terlibat dalam pembantaian massal di Asia, termasuk Indonesia. Selama Perang Dunia II sebagian besar dari mereka menghadapi pengadilan militer internasional, sementara yang lain berhasil menghindari dari tanggung jawab. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Sekutu membentuk Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh atau International Military Tribunal for the Far East pada tahun 1946. Pengadilan ini bertujuan untuk mengadili para pemimpin militer dan politik Jepang atas kejahatan perang, termasuk pembantaian massal dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Berikut para jenderal Jepang mendapatkan hukuman dari militer internasional akibat pembantaian massal yang mereka lakukan. 1. Jenderal Hideki Tojo. Hideki Tojo adalah Perdana Menteri Jepang dari 1941 hingga 1944 dan salah satu arsitek utama invasi Jepang ke Asia. Ia memimpin serangan terhadap Pearl Harbor dan mendukung kebijakan agresif militer Jepang, termasuk pembantaian massal dan kerja paksa. Kejahatan yang telah dia lakukannya, mendukung pelaksanaan kebijakan brutal di wilayah pendudukan Jepang, termasuk pembantaian Nanjing 1937–1938 dan penggunaan tenaga kerja paksa di seluruh Asia. Jenderal Hideki Tojo setelah perang ditangkap oleh Sekutu pada 1945, diadili oleh Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi dengan cara digantung pada 23 Desember tahun 1948. 2. Jenderal Iwan Matsui, Panglima Divisi Ekspedisi Shanghai dan salah satu pemimpin utama dalam invasi ke Cina. Kejahatan yang dilakukannya bertanggung jawab atas pembantaian Nanjing, di mana sekitar 200.000 sampai 300.000 warga sipil dan tawanan perang dibunuh dalam aksi kekerasan brutal. Nasib Jenderal Iwan Matsui. Diadili oleh Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh atas kejahatan perang. Ia mengaku menyesal atas tindakan tentaranya tetapi tetap dihukum mati karena dianggap bertanggung jawab atas kekejaman tersebut. Dieksekusi dengan cara digantung pada 23 Desember tahun 1948. 3. Jenderal Tomoyuki Yamashita. Ia memimpin invasi Jepang ke Singapura. Ia juga memimpin pasukan Jepang di Filipina selama tahap akhir perang. Kejahatan yang dilakukannya, pasukan di bawah komandonya di Filipina melakukan pembantaian massal terhadap warga sipil, termasuk pembantaian Manila 1945 yang menewaskan lebih dari 100.000 orang. Tomoyuki Yamashita diadili oleh Pengadilan Militer Amerika di Manila dalam kasus yang dikenal sebagai Yamashita Standard, di mana seorang komandan militer dianggap bertanggung jawab atas tindakan bawahannya meskipun tidak ada bukti langsung keterlibatannya. Dijatuhi hukuman mati dan digantung pada 23 Februari tahun 1946. 4. Jenderal Shunroku Hatta, Panglima Tentara Wilayah Cina dan salah satu tokoh militer terkemuka dalam invasi Jepang ke Cina. Kejahatan yang dilakukannya bertanggung jawab atas kampanye militer brutal di Cina, termasuk pembantaian warga sipil dan penggunaan senjata kimia. Akhir hidup Shunroku Hatta, diadili dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kejahatan perang, namun ia dibebaskan pada 1955 karena alasan kesehatan. Hidup tenang dan meninggal pada ke-1962. 5. Jenderal Seishiro Itagaki, Menteri Perang Jepang 1938 sampai 1939 dan komandan militer di berbagai wilayah pendudukan, termasuk Korea dan Manchuria. Kejahatannya terlibat dalam pelaksanaan kebijakan brutal di Manchuria, termasuk eksperimen manusia oleh Unit 731 dan eksploitasi sumber daya secara besar-besaran. Akhir hidupnya ia diadili atas kejahatan perang, dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada 23 Desember tahun 1948. 6. Jenderal Kenji Dohara,
salah satu arsitek utama pendudukan Jepang di Manchuria dan pendukung unit 731 yang melakukan eksperimen biologis terhadap manusia. Kejahatannya bertanggung jawab atas operasi intelijen brutal dan kebijakan teror terhadap penduduk lokal di wilayah pendudukan. Akhir hidupnya, diadili dan dihukum mati atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dieksekusi dengan cara digantung pada 23 Desember tahun 1948. 7. Jenderal Masaharu Honma, komandan invasi Jepang ke Filipina, termasuk Bataan Bismarck 1942. Kejahatannya, ribuan tawanan perang Amerika Serikat dan Filipina tewas akibat perlakuan buruk selama perjalanan paksa ini. Akhir hidupnya dihukum mati oleh pengadilan militer Amerika dan dieksekusi pada 3 April tahun 1946. Kedelapan Jenderal Hitoshi Imamura, komandan pasukan Jepang di Hindia Belanda Indonesia. Kejahatannya bertanggung jawab atas pembantaian dan kerja paksa terhadap rakyat Indonesia, termasuk sistem Romosia. Akhir hidupnya ditahan dan diadili oleh pengadilan militer Australia. Di Papua Nugini, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kesembilan Jenderal Shiro Ishii. Ia adalah kepala unit 731, unit eksperimen biologi dan kimia Jepang yang melakukan eksperimen brutal terhadap manusia di Manchuria. Shiro tidak diadili karena memberikan data eksperimen kepada Amerika Serikat sebagai imbalan untuk kekebalan hukum. Ke-10 Jenderal Hirohito, Kaisar Jepang. Ia adalah kepala negara Jepang selama perang, dianggap mengetahui kebijakan militer Jepang. Ia tidak diadili karena sekutu, khususnya Amerika Serikat, ingin menggunakan Hirohito untuk menjaga stabilitas politik Jepang pasca perang.